Selamat datang di podcast Latsar. Aku, Sri Yata Ismail, peserta Latsar, kelompok 2, angkatan 13, unit kerja Universitas Sulawesi Barat. Hari ini kita akan bahas salah satu dari core value berakhlak, yaitu akuntabel. Nah, akuntabilitas ini apa sih? Biasanya akuntabilitas ini digunakan secara bergantian dengan responsibilities atau tanggung jawab. Namun, ternyata mereka adalah konsep yang berbeda dan memiliki arti yang berbeda. Jika responsibilitas diartikan sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Nah, akuntabilitas publik ini menjadi penting karena menurut Bovens ada 3 fungsi utamanya. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Akuntabilitas pada sebuah institusi berjalan baik jika aspek-aspeknya diterapkan dengan baik. Berikut aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan atau accountability is a relationship. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakatnya. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil atau accountability is result oriented. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, institusi dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, atau accountability requires reporting. Dalam hal ini, kinerja dan hasil yang telah ditunaikan perlu untuk dilaporkan sebagai bukti tindakan dan proses nyata yang telah dilakukan. Yang keempat, akuntabilitas adalah konsekuensi, atau accountability is meaningless without consequences. Karena berhubungan dengan tanggung jawab, maka akuntabilitas akan menghasilkan konsekuensi. Konsekuensinya dapat berupa penghargaan dan juga sanksi. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja. Yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improve performance. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan sebuah organisasi yang accountable, memerlukan dasar akuntabilitas yang kuat, mulai dari akuntabilitas secara personal, individu, kelompok, organisasi, hingga akuntabilitas pada tingkatan stakeholders. Institusi kuat juga membutuhkan lingkungan kerja yang accountable. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang accountable, beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kepemimpinan. Lingkungan yang accountable tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua adalah lingkungan kerja yang transparan. Lingkungan kerja yang transparan akan mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal. Transparansi juga akan memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya diambil dan tentunya menghindari kita dari perilaku korupsi. Yang ketiga adalah integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Yang kelima adalah tanggung jawab atau responsibilitas. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada sesuatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Yang kelima adalah keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal.
Yang keenam adalah kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas pada lingkungan kerja. Yang ketujuh adalah keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Yang kedelapan adalah kejelasan. Fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi. Sekian diskusi kita hari ini mengenai accountable. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat. Salam berakhlak, sampai jumpa di podcast berikutnya.